Bab 701. Dia merasa sangat canggung namun hanya bisa berkata, "Oke, tidak apa-apa. Aku serahkan padamu, dan aku pergi dulu." Dia kemudian meninggalkan ruang kepala sekolah tanpa menoleh ke belakang. Ivana cemas, khawatir tidak mendapatkan kalung itu saat Snow pergi. "Permisi, Tuan Ellison, Paman Sebastian," katanya cepat lalu pergi sambil mengejar Snow. "Tunggu saya, Snow." Tuan Ellison memandang kedua gadis itu dan menggelengkan kepalanya adalah sesuatu dalam diri Snow, yang memungkinkan dia untuk tetap berada di sisi cucunya, tanpa berpikir bahwa Snow hanyalah seorang penipu yang modus operandinya sangat tidak canggih sehingga orang bodoh pun akan tahu apa yang dia lakukan sama. Sebastian menyipitkan matanya ke arah Harvey. Tapi karena Tuan Ellison menyukainya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Harvey tersenyum lembut, tapi tidak ada emosi di matanya. "Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Wians. Biarkan aku mengantarmu keluar." Sebastian memberi ten. Ellison tampak penuh makna. Mereka berdua telah selesai mendiskusikan apa yang ingin mereka diskusikan sebelum para junior ini datang. "Ten." Ellison mendapat petunjuk begitu dia melihat sorot mata Sebastian. "Jangan khawatir, Tuan Wians. Saya akan menangani orang yang menyebarkan rumor tersebut dan mengurusnya di sekolah." Harvey segera sadar. Ternyata Sebastian ada di sini untuk Nicole. Dia datang mungkin karena dia mendengar rumor tentang Nicole dan dia. Wajah Harvey menjadi gelap memikirkan hal ini. "Siapa Nicole, Tuan?" Wians sangat peduli padanya. Ekspresi Sebastian melembut. "Terima kasih, Tuan Ellison." Tuan Ellison mengangguk lalu memberi isyarat kepada Harvey untuk mengantar tamu itu keluar dan memberi isyarat tolong. Sebastian meninggalkan kantor bersama Harvey. Setelah mereka pergi, lihatlah wajah Ellison melembut. Dia duduk di kursinya dengan senyum di wajahnya. "Aku benar tentang Nicole. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi cucu iparku. Dia pastinya 100 kali lebih baik dari Snow." Sesi pagi telah usai. Nicole meninggalkan kelas bersama Lulu dan June untuk makan siang di tengah obrolan di sekitarnya. Dalam perjalanan, Lulu bertanya pada Nicole dengan tidak percaya. "Apakah kamu benar-benar membantu Vivian?" Semua orang sudah tahu kalau Nathan, kakak Bobby, sudah lama menguntit Vivian. Orang bilang Nicole datang kali ini untuk membantu keluarga Collins. "Tidak, aku hanya membantu Samei. Saya tidak terlalu murah hati. Saya hanya ingin membantu Samei." "Tapi kamu secara tidak langsung masih membantu Vivian." June memandang Nicole dengan wajah serius, merasakannya, tapi Vivian belum mengucapkan sepatah kata pun terima kasih padamu sampai sekarang. Lulu juga menggema. "Iya, selama ini dia selalu membuat masalah untukmu. Seharusnya kamu tidak membantunya." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. "Apakah aku meminta bantuannya?" Bab 702. Mereka bertiga melihat wajah marah Vivian saat mereka berbalik. Lulu dan June tidak bisa menahan diri. "Apa yang kamu katakan? Anda menggigit tangan yang memberi Anda makan." "Kebijakan bodoh, terima kasih." "Kalian semua," wajah Vivian memerah. Tapi itu semua karena Nicole. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan menatap Nicole. "Jangan berharap aku berterima kasih hanya karena kamu membantuku. Aku belum selesai denganmu." Dia kemudian menginjak kakinya dan pergi. Juni kesal. Orang macam apa dia? Dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga jahat. "Ya, bagaimana mungkin ada orang seperti itu?" Lulu menimpali. Nicole tidak berdaya. "Ayo pergi. Lagi pula, aku tidak bermaksud membantunya. Aku tidak perlu dia berterima kasih padaku." Lalu Nicole melangkah maju. Saat itu, Snow keluar dari ruang kuliah dengan marah dan menabrak Nicole. Terkejut, dia langsung berbalik dan pergi. Nicole mengabaikannya, dan mereka bertiga terus berjalan menuju kafetaria. Dalam perjalanan, mereka melihat Samuel dan Spencer, yang melihat Nicole dan berlari ke arah mereka. "Nicole, apakah kamu juga ingin pergi ke kantin?" Kedua bersaudara itu biasanya sibuk dan jarang pergi ke kantin, namun sejak mereka bertemu Nicole kali ini, mereka ingin bergabung dengannya. "Ya, kenapa tidak?" Melihat senyuman di wajah mereka, Nicole langsung tahu apa yang mereka pikirkan. "Luar biasa." Samuel sangat senang.
Kedua bersaudara itu berjalan bersama Nicole, lupa bahwa June dan Lulu ada di sana. Sementara itu, June dan Lulu sangat gugup. Apalagi June yang menatap Samuel dengan wajah terpesona, begitu gugup hingga menundukkan kepala dan mengikuti mereka dari belakang. Nicole memperhatikan ekspresi June, menatap Samuel, dan menggodanya. Apa kamu tidak mengikuti berita tentang Samuel di forum sekolah, June? Tidak bisa berkata apa-apa saat bertemu dengannya. June yang tidak mengenakan celana dalam langsung merasa malu. Aku tidak melakukannya. Samuel hanya menatap June. Apakah kamu June, teman sekelas Nicole? Aku pernah mendengar namamu. Senang berkenalan dengan Anda. Wajah June memerah, dan dia dengan cepat berkata, senang bertemu denganmu juga. Lulu dengan cepat menatap Nicole dengan senyuman jahat. Nicole terkikik dan memperkenalkannya. Spencer, ini teman sekamarku, Lulu. Lulu melirik Spencer dan tersipu. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. Spencer mengulurkan tangannya. Jantung Lulu berdebar kencang dalam sekejap. Wow, senang sekali bisa bersama Nicole. Suatu kehormatan bisa berjabat tangan dengan salah satu dari 8 pria paling tampan di sekolah. Setelah menjabat tangan Spencer, Lulu segera menarik tangannya dengan gugup seperti kucing. Spencer memandang Lulu dan entah bagaimana menganggapnya manis. Mereka segera sampai di kafetaria. Sambil makan, Spencer bertanya, apakah kamu tidak ada kelas di sore hari? Iya, aku tidak ada pelajaran siang ini. Saya akan mendapat libur setengah hari. Sangat bagus. Jadi, kamu mau pulang? Tanya Samuel setelah menggigit paha ayamnya. Ya, setelah menghabiskan beberapa hari di luar negeri, saya berpikir untuk kembali ke rumah dan menghabiskan waktu bersama ayah dan ibu saya. Dia lega karena dia tidak harus kembali ke rumah keluarga Riddle dan menikmati menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Sayang, kita ada kelas di sore hari. Kami tidak bisa kembali bersamamu, kata Samuel kecewa. Kursusmu sudah penuh. Jangan khawatirkan aku. Nicole tahu mereka memiliki banyak kegiatan klub, dan Stanley sibuk dengan perkumpulan mahasiswa. Mereka sibuk, tapi aku tidak. Aku akan mengantarmu pulang. Suara Preston tiba-tiba terdengar. Bab 703. Nicole menoleh ke belakang dan melihat Preston dan Edwin. Ketika Edwin melihat Nicole lagi, matanya terlihat dramatis. Dia telah menyelidiki Nicole siang dan malam selama beberapa hari tetapi tetap tidak menemukan apapun. Yang dia dapatkan hanyalah lingkaran hitam di bawah matanya. Kenapa kamu menyuruh adikku pulang? Anda tidak menuju ke arah yang sama. Spencer memandang dengan waspada ke arah Preston, yang ibunya adalah Karen, yang selama ini berselisih dengan keluarganya. Apa aku tidak boleh mampir menemui Paman Daniel dan Bibi Gloria? Preston menatap kedua kakak beradik itu dengan bercanda. Kedua kakak beradik itu ingin menolak, namun Nicole berkata, tidak masalah. Sepedanya cepat. Nicole menyukai sepeda motor Preston setelah melihatnya sekali. Karena Nicole setuju, kedua saudara kandung itu hanya bisa setuju. Baiklah, berhati-hatilah di jalan. Jangan khawatir. Nicole tersenyum. Preston dan Edwin juga makan siang di meja yang sama, dan karena itu, June dan Lulu menjadi semakin gugup. Apa yang terjadi hari ini? Kami memiliki 4 dari 8 pria paling tampan di sekolah yang duduk di sini. Saya tidak bisa menggambarkan betapa mengagumkannya itu, semua berkat Nicole. Setelah makan, Nicole mengucapkan selamat tinggal pada Lulu dan June, serta Spencer dan Samuel, dan berjalan keluar gerbang sekolah bersama Preston. Di tengah jalan, Edwin sudah kembali beristirahat di asrama karena kurang istirahat. Preston menyuruh Nicole menunggu di depan sekolah dan segera masuk dengan sepeda motornya. Memang tidak sekeren Dodge Tomahawk, tapi tetap menjadi sepeda motor terbaik di negeri ini. Nicole memandang ke atas dan ke bawah ke arah sepeda motor berwarna biru cerah itu dengan tatapan sedikit apresiasi di matanya. Bolehkah? Permintaannya mengejutkan Preston, tapi dia sadar dan mengangkat alisnya. Tidak. Terlalu berbahaya bagi seorang gadis untuk mengendarai sepeda motor. Nicole tidak terganggu. Dia mengambil helm yang diberikannya, memakainya, dan kemudian melompat ke belakang sepeda motor di belakang Preston. Preston menyalakan mesinnya,
sepeda motornya menderu-deru dan melaju di sepanjang jalan menuju Riddle Mansion. Nicole duduk di belakangnya, merasakan angin bersiul melewati telinganya, dia tidak bisa menahan senyum. Preston menyukai sepeda motor sama seperti Nicole. Keduanya segera tiba di depan mansion. Preston turun dari sepeda motor terlebih dahulu. Saat dia ingin mengulurkan tangannya untuk Nicole, dia melepas helmnya dengan satu tangan dan menjentikkan rambut panjangnya sebelum turun dari sepeda motor dengan gesit. Dia kemudian melemparkan helm itu ke Preston. Melihat dia menatapnya dengan bingung, Nicole menjadi bingung. Preston memandangnya, hatinya bergetar melihat sikapnya saat ini. Kecantikannya tiada duanya, lancang seperti bintang jatuh. Takut Nicole akan ketakutan, dia baru saja mengemudi dengan kecepatan 70 mil per jam. Tapi ekspresi tenangnya mengejutkannya. Dia bahkan merasa pusing pada kecepatan 70 mil per jam 2 tahun lalu. Preston tersenyum melihat sikapnya yang lancang. Kamu seharusnya menjadi saudara perempuanku. Dan Snow dan Raine mungkin palsu. Nicole mendengar nada kata-katanya dan tersenyum bercanda seperti bunga iris ungu yang mekar, dingin namun indah. Bukankah sekarang? Dia berbalik, melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Preston, dan memasuki rumah. Preston memandangnya saat dia pergi, senyuman tulus muncul di wajahnya yang tampan namun tampak liar. Dia berteriak pada Nicole, sampai nanti. Nicole tidak menoleh ke belakang, hanya mengangkat tangannya dan menirukan kata, oke, dengan jarinya sebelum dia menghilang dari pandangannya. Dia menghela nafas, mengangkangi sepeda motor, dan melaju pergi. Bab 704. Nicole masuk melalui pintu dengan sikap santai. Dia melihat sepasang sepatu tambahan di pintu. Dia mendengar suara lembut sebelum dia mencapai ruang tamu. Tuan dan Nyonya Riddle, saya akan keluar. Jangan pergi sekarang. Tetap di sini untuk makan malam. Nicole sudah berada di depan pintu tepat setelah Gloria mengatakan itu. Nicole terdiam sesaat saat melihat tamu itu. Sepertinya aku pernah melihatnya di foto dari kantor Tuan Wians. Martin terdiam sesaat saat melihat Nicole. Dia datang ke sini atas nama ayahnya untuk memberitahu Gloria dan Daniel bahwa mereka akan menangani rumor sekolah. Namun, ia berharap cukup beruntung bisa bertemu langsung dengan Nicole. Aku tidak percaya aku bisa bertemu langsung dengannya. Dia cerdas dan berani, pikir Martin tentang video balap itu. Dia terpesona melihat betapa lembut dan cantiknya Nicole ketika dia masuk. Nicole berbicara lebih dulu, kamu putra Tuan Wians, kan? Martin menghilangkan kekagumannya. Ya, apakah kamu mengenalku? Nicole menganggukkan kepalanya. Benar, saya melihat foto Anda di kantor Tuan Wians. Martin terkejut. Aku tidak percaya Nicole tahu tentang aku. Hal ini membuatnya merasa sangat bahagia. Aku juga sudah mendengar tentangmu. Ini pertama kalinya aku melihatmu secara langsung. Aku tidak percaya betapa cantiknya kamu, kata Martin malu-malu. Gloria hanya bisa melirik ke arah Daniel. Dia tampak khawatir. Daniel tenang. Meskipun Tuan Wians akan segera menjadi gubernur, Martin masih kalah bersaing dengan Jared. Dia berdiri di samping Jared. Kamu terlalu baik. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Nicole dengan sopan. Martin menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Ayahku ingin aku datang dan meminta maaf kepada Tuan dan Nyonya Riddle dan memberitahu mereka bahwa kami akan menangani rumor sekolah dengan baik. Nicole berpikir sejenak. Dia segera menyadari rumor apa yang dibicarakan Sebastian Wians. Pak Wians tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Apalagi dia akan dilantik menjadi gubernur. Dia pasti akan mengirimkan seseorang untuk menangani masalah ini dengan baik. Sangat bagus. Nicole merasa tenang. Ini lebih baik. Saya tidak perlu terlalu khawatir. Martin menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku harus pergi. Baiklah. Nicole tidak menyuruhnya tinggal. Martin sedikit kecewa saat dia memandangnya. Yah, ini pertama kalinya aku ke sini. Seharusnya aku tidak terlalu mengganggu mereka. Saya harus pergi sekarang. Gloria memandang Nicole setelah mengantar Martin ke pintu. Saya dengar Martin ahli di bidang medis. Nicole, kamu juga memiliki pengetahuan medis, kan? Nicole melirik Gloria ketika dia bertanya, apakah kamu mengunjungi kakek bersama ayah hari ini?
Tuan Riddlesir, adalah satu-satunya orang yang mengetahui latar belakangnya. Gloria menganggukkan kepalanya dengan tenang. Ya, kami ingin tahu lebih banyak tentangmu. Namun, kakekmu tidak banyak bicara. Dia hanya membicarakan hobimu. Nicole merasa lega. Dia tidak ingin orang tuanya mengetahui banyak tentang identitas aslinya. Ia takut mereka akan terseret ke dalam masalah. Baiklah, ibu dan ayah, aku lapar. Aku ingin makan, katanya. Dengan suara bayi, sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Baiklah, makan malam sudah siap. Kami makan sekarang. Gloria dengan senang hati pergi menyiapkan makanan. Daniel menghampiri Nicole saat Gloria pergi. Kamu harus hati-hati dengan Martin. Jangan beri dia kesempatan. Nicole mendongak dengan curiga. Dia tidak mengerti maksud Daniel. Daniel kemudian terbatuk-batuk aneh sambil berjalan pergi dengan canggung. Nicole memasang ekspresi bingung di wajahnya. Ada apa dengan ibu dan ayah? Nicole kembali ke kamarnya setelah makan malam. Dia menyalakan komputernya untuk melihat apa yang terjadi saat dia pergi. Bab 705, Zeke online tak lama setelah Nicole masuk. Nicole, kamu kembali. Nicole melihat ikon foto profil bergerak. Dia membukanya dan menjawab, ya. Zeke sangat senang. Mengapa kamu tidak datang menemuiku di lapangan? Aku sendirian dan bosan. Nicole tersenyum tipis. Kamu akan segera punya teman. Hah. Zeke terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu apa maksud Nicole. Namun, Nicole langsung offline setelah dia menyelesaikan pekerjaannya secara online. Dia tidak membalas pesannya. Zeke memikirkan apa yang dikatakan Nicole sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, dia pergi ke lapangan tepat waktu. Dia tidak berani terlambat, 1 menit pun. Tapi Nicole sudah menunggunya di sana. Dia tidak sendirian. Austin berdiri di belakangnya. Kak, kenapa dia ada di sini? Zeke adalah salah satu orang penting di Norton Institute. Tentu saja dia tahu siapa Austin. Mereka bahkan sempat bertengkar. Seharusnya aku bertanya, Anda berasal dari Institut Norton. Mengapa Anda menyelinap ke kampus Royal Creek Institute? Zeke memelototi Austin sambil berkata, saya bisa pergi kemanapun saya mau. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Zeke telah mendapat persetujuan dari Ten Ellison sebelum dia datang ke lapangan. Orang tua itu harus mengizinkanku datang untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada ayahku. Nicole mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Zeke dan Austin. Kalian saling kenal? Tidak. Mereka menjawab serempak. Mereka kemudian membuang muka dan mengabaikan satu sama lain. Nicole menghela nafas, ngomong-ngomong, mulai hari ini, kalian berdua adalah muridku. Sekarang kalian berdua telah memutuskan untuk belajar seni bela diri dariku. Aku ingin kalian berdua setuju. Hah, dia ingin menjadi muridmu juga. Zeke tampak jijik. Dia bosku. Jadi, wajar kalau dialah yang mengajariku. Austin pun terlihat jijik. Mereka saling menyerang. Nicole tidak berusaha menenangkan mereka. Karena kalian berdua tidak tahan satu sama lain, bertarunglah satu sama lain. Ah, berkelahi. Austin membeku. Bos, apakah kamu bercanda? Kamu ingin kami bertarung? Austin berpikir, bukankah dia benci kalau aku berkelahi dengan seseorang? Ya, Nicole tampak serius. Di sisi lain, Zeke siap bertarung. Baiklah, jangan salahkan aku jika dia terluka. Austin sangat marah ketika mendengar itu. Aku tidak takut. Ayo bertarung. Mereka benar-benar bertengkar setelah Austin mengatakan itu. Lapangan masih kosong karena masih terlalu pagi. Jika tidak, masyarakat akan berkumpul untuk menonton. Austin adalah pengganggu di sekolah. Dia memiliki pengalaman bertarung. Gerakannya bersih. Meskipun Zeke belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya, dia mempelajari beberapa gerakan dari ayahnya, Carlo. Dia sebenarnya tahu beberapa trik, tapi dia tidak berpengalaman. Zeke tidak berani memukul keras, jadi dia terlihat sangat pasif. Nicole menyadari semua masalah mereka dalam waktu 5 menit setelah pertengkaran mereka. Oke, berhenti, katanya malu-malu. Mereka kewalahan dengan serangan satu sama lain. Mereka akhirnya punya alasan untuk berhenti berkelahi. Mereka saling memandang dengan terengah-engah.
Kalian hampir tidak tahu cara berkelahi. Austin, aku tidak tahu bagaimana kalian bisa menjadi pengganggu di sekolah. Austin terdiam. Saya hebat dalam berkelahi. Para pengganggu dari sekolah sekitar takut untuk melawan saya. Nicole melirik Zeke juga. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu dengan baik dengan kemampuanmu. Ayahmu akan marah jika dia melihat itu. Zeke tersipu sambil berkata pelan, itulah mengapa aku ingin belajar darimu, tapi kamu selalu memintaku untuk jogging. Nicole menghela napas, itu latihan fisik dasar. Anda masih harus jogging setiap hari di masa depan. Tapi mulai sekarang, aku akan mengajarimu beberapa teknik. Benar-benar, mata Zeke berbinar. Tentu saja, Nicole menganggukkan kepalanya. Austin juga sangat senang. Ajari aku, bos. Saya akan belajar dengan baik. Bab 706. Ya, belajarlah dengan baik. Nicole memelototinya. Dia kemudian berbalik untuk mengajari mereka beberapa gerakan. Latihan sudah selesai. Anda sekarang dapat berlatih sendiri. Jika kalian bisa melakukan gerakan ini dengan benar, kalian berdua bisa bersaing. Hafalkan dengan baik. Baiklah. Zeke dan Austin menganggukkan kepala. Mereka tidak lagi bermusuhan satu sama lain. Mereka mulai mempraktikkan gerakan yang diajarkan Nicole kepada mereka. Nicole kemudian kembali ke kelasnya dengan perasaan puas. Pelajaran yang diajarkan di kelas mudah bagi Nicole. Para guru berhenti mengawasi Nicole setelah mereka mengetahui bahwa dia jenius. Dia bisa menjawab pertanyaan apapun yang dia inginkan. Setelah 2 kelas selesai, Ibu Emerson menyinggung tentang perayaan ulang tahun sekolah di atas panggung. Tahun ini adalah peringatan 100 tahun Royal Creek Institute. Kami akan merayakannya dengan drama. Kami juga akan mengundang beberapa tamu istimewa untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Tema drama kelas kita sudah ditentukan. Kita memerlukan 2 aktor utama, 2 aktor pendukung utama, dan 8 aktor pendukung sekunder. Semua orang bergembira dengan perayaan ulang tahun sekolah. Namun, Vivian adalah siswa pertama yang mengangkat tangan dan matanya berbinar. Nyonya Emerson, saya ingin menjadi pemeran utama wanita. Ibu Emerson tidak menyangka Vivian akan berterus terang. Dia kemudian memandang Vivian dari atas ke bawah. Dia berkata dengan canggung, Vivian, kamu mungkin lebih cocok memainkan peran pendukung dengan tinggi badanmu. Kamu tidak cocok menjadi pemeran utama dalam drama ini. Wajah Vivian menjadi pucat ketika Emerson langsung menolak permintaannya. Saya selalu menjadi orang pertama yang meminta menjadi pemeran utama wanita setiap kali ada pertunjukan. Dan saya selalu mendapatkannya. Kudengar beberapa sutradara menjadi tamu istimewa kali ini. Saya diberitahu bahwa aktor terbaik, Lloyd Holder, akan datang juga. Dia mungkin juga ingin mencari aktris utama untuk drama baru, Lukawam. Saya tidak percaya Nona Emerson menolaknya. Vivian bertanya, siapa yang akan menjadi aktris utama? Ibu Emerson tidak langsung memilih Nicole setelah mendengar itu. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Nicole. Di sisi lain, Nicole tampak cuek dengan apa yang terjadi. Sepertinya dia tidak ingin berpartisipasi dalam drama tersebut. Bu Emerson menghela nafas, saya akan mencalonkan beberapa siswa. Setelah itu, Anda akan memilih. Dia berpikir, orang-orang itu pintar. Mereka akan tahu siapa yang paling cocok menjadi tokoh utama. Vivian tiba-tiba merasa frustasi. Tapi jajak pendapat akan menentukan aktris utama, jadi dia tidak bisa berdebat dengan Miss Emerson. Ibu Emerson kemudian berbalik dan menuliskan nama 2 siswa untuk peran aktris utama. Salah satunya adalah Nicole. Sedangkan nominasi pemeran utamanya adalah Gary dan Jack. Jack tidak berpikir dia akan setara dengan Gary. Diam-diam dia bahagia. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk membayangkan adegan di mana dia dan Nicole menjadi karakter utamanya. Tiba-tiba Gary menendang kursi Jack. Tangan Jack yang menopang dagunya terjatuh. Gary membuatnya takut. Gary, apa yang kamu bayangkan? Gary jelas menyadari sifat anti-maniak Jack. Matanya dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sama sekali bukan tandinganmu. Jack segera kehilangan keberaniannya. Gary mendengus dingin. Setidaknya kamu sadar diri. Tentu saja. Jack menganggukkan kepalanya.
Gary kemudian berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu tahu siapa yang akan kamu pilih, kan? Jack tiba-tiba membeku. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya aku bukan tandingan Gary. Dan benar saja, Nicole dan Gary menang setelah 2 putaran pemungutan suara. Lagi pula, nominasi perempuan lainnya tidak menarik. Penampilannya juga tidak sebanding dengan Nicole. Lulu terpilih sebagai pemeran pendukung. Sedangkan June terpilih untuk berperan sebagai sahabat pemeran utama wanita setelah ia mengajukan diri menjadi sukarelawan. Setelah melihat apa yang terjadi, Wayne dan Jack tidak sabar untuk angkat tangan untuk peran tersebut. Pada akhirnya, mereka berdua mendapat peran sebagai asisten dan kepala pelayan keluarga bersama Bradley. Bab 707. Vivian menatap hasil di papan tulis. Ibu Emerson sengaja melakukannya. Selain Nicole, yang terpilih adalah sahabatnya di kelas. Yang paling membuat Vivian marah adalah Gary terpilih sebagai pemeran utama. Vivian cemburu dan patah hati saat membayangkan Nicole akan membintangi bersama Gary. Ini adalah kesempatan emas. Tapi Nicole mengambilnya dariku. Vivian sangat marah. Ibu Emerson pergi tanpa memberi kesempatan pada Vivian untuk menolak. Nicole juga sangat terkejut. Jelas bahwa Emerson merencanakan itu. Sepertinya dia takut Nicole akan menolak peran aktris utama. Itu sebabnya Emerson mengikuti pemilihan kelas. Nicole populer akhir-akhir ini. Tentu saja, semua orang akan memilihnya untuk membuatnya terkesan. Nicole bahkan tidak mau ikut serta dalam masalah sepele ini. Namun Bunda Emerson segera pergi setelah mengumumkan hasilnya. Jelas Ibu Emerson takut Nicole akan menolak peran tersebut. Nicole menghela nafas. Dia tahu dia hanya bisa membicarakannya dengan Emerson sepulang sekolah. Vivian berjalan ke arahnya sambil memikirkan hal itu. Nicole, aku ingin kamu menemukan Emerson untuk berhenti menjadi pemeran utama wanita. Nicole tiba-tiba marah. Dia mengangkat kepalanya sambil melihat wajah tampan Vivian. Kenapa aku harus melakukannya? Nicole awalnya tidak menginginkan peran tersebut. Namun setelah mendengar perkataan Vivian, dia tidak mau berhenti lagi. Mengapa? Karena kamu berasal dari desa. Anda bahkan tidak mengerti sedikit pun tentang drama itu. Kamu juga tidak cukup baik untuk Gary. Tiba-tiba terjadi keheningan. Mata Gary dipenuhi rasa dingin saat dia menatap Vivian. Nicole berpikir sejenak. Oh, tidak heran kamu selalu menentangku akhir-akhir ini. Dan Anda benar-benar ingin mengambil peran sebagai aktris utama. Itu semua demi Gary. Dia tersenyum. Dia kemudian melirik Gary. Tiba-tiba dia tampak malu. Nicole, apa yang kamu bicarakan? Gary tidak ingin terlibat pertengkaran dengan Vivian. Omong kosong. Lihat ekspresinya. Nicole tersenyum bercanda. Dia tahu persis apa yang ada dalam pikiran Vivian. Wajah Vivian tiba-tiba memerah saat dia melirik ke arah Gary. Dia lalu berkata dengan malu-malu, cukup omong kosongnya, Nicole. Katakan saja padaku apakah kamu akan melepaskan peran aktris utama atau tidak. Nicole memandang Vivian sambil tiba-tiba tertawa seperti bunga. Awalnya, aku tidak ingin berpartisipasi dalam drama ini. Saya akan menemui Emerson sepulang sekolah untuk memberitahunya. Tapi aku tidak suka sikapmu. Jadi, saya memutuskan untuk tidak berhenti. Apa? Vivian tiba-tiba membeku. Dia tidak menyangka tindakannya akan membuat Nicole mengubah keputusannya. Dia tiba-tiba marah. Berhentilah bersikap baik. Saya tidak percaya Anda tidak ingin memainkan karakter seperti itu. Itu hanya sandiwara. Itu hanya pertunjukan galeri untuk menarik tamu istimewa. Apa aku terlihat ceroboh? Nicole mengangkat alisnya mendengar pertanyaan retoris itu. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Memang benar, Nicole tidak harus berjuang untuk peran tersebut seperti orang lain. Ellison dan keluarga Wyans adalah 2 orang terhebat. Dia tidak harus berjuang untuk peran akting. Vivian tiba-tiba marah. Dia tahu dia tidak bisa memenangkan argumen melawan Nicole. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya sambil berkata, Nicole, jangan menyanjung dirimu sendiri. Kita lihat saja nanti. Aku tidak akan kalah darinya. Nicole menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dingin. Kapanpun. Vivian mau tidak mau menghentakkan kakinya saat dia pergi.
Gary merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan saat menatap wajah Nicole yang memprovokasi Vivian. Apakah ini berarti Nicole ingin bermain denganku dalam drama itu? Bab 708. Gary merasa sangat senang ketika memikirkannya. Dia tidak bisa tidak menantikan pelatihannya. Sepulang sekolah, Nyonya Emerson menceritakan kepada peserta tentang sesi pelatihan. Dia kemudian memberitahu mereka untuk pergi ke pelatihan. Gary memperhatikan Nicole mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Dia kemudian melakukan hal yang sama dan mengejarnya. Nicole tidak memandang ke arah Gary meskipun dia tahu Gary mengikutinya. Gary merasa terganggu. Dia berkata dengan lembut, apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu berakting dalam sebuah drama? Ya, kata Nicole dingin. Jika ada yang tidak kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya padaku. Gary tersenyum cerah. Nicole meliriknya sambil berkata dengan sedih, Gary, apakah kamu selalu merasa superior setiap kali melakukan sesuatu? Apakah kamu selalu berpikir bahwa orang lain membutuhkan bantuanmu? Orang ini, dia selalu mengatakan dia ingin membantuku setiap kali dia melihatku. Tapi saya tidak butuh bantuan dari yang lemah. Tidak, aku tidak melakukannya. Gary mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka Nicole akan memperlakukannya seperti ini. Dia tidak salah. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya diri terakhir kali. Saya rasa Nicole tidak tahu apa-apa tentang Olimpiade Matematika. Sekarang aku tahu dia jenius. Aku merasa sangat bodoh. Gary menghela nafas sambil berkata dengan nada serius, aku tidak memahamimu terakhir kali. Aku salah tentangmu. Ini tidak akan terjadi lagi. Anda dapat mengabaikan saya jika saya mengatakan sesuatu yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Dia kemudian berjalan mendahului Nicole tepat setelah dia mengatakan itu. Kekecewaan terlihat di punggungnya. Nicole mengerutkan alisnya saat dia memandang Gary. Dia aneh. Apa yang terjadi dengan si penyendiri? Segera, para siswa sampai di ruang pelatihan umum. Mereka baru menyadari bahwa mereka tidak sendirian di ruang pelatihan setelah mereka tiba. Kelas-kelas dari sekolah menengah dan departemen universitas juga tersedia untuk pelatihan. Nicole melihat ke sana. Dia melihat Samuel dan Spencer. Nampaknya keduanya merupakan pemeran utama di kelasnya masing-masing. Mereka berdiri di tengah. Sedangkan Stanley berdiri di tengah kerumunan. Sepertinya dia sedang menunggu semua orang datang untuk rapat. Gary, suara manis terdengar, menarik perhatian semua orang. Raine juga ada di sana. Dia berdiri di samping Gary begitu dia melihatnya. Tapi suasana hati Gary sedang tidak bagus. Dia tidak ingin berbicara dengannya. Dia kemudian pergi dan berdiri di depan. Di tengah kelas, orang-orang berdiri di kedua sisinya. Raine tidak bisa berdiri di sampingnya. Raine menyadari bahwa Nicole sedang berdiri di samping Gary. Mengapa dia ada di sini? Dia cemas. Apakah anak desa ini tahu tentang bermain? Dan dia benar-benar melakukan perjalanan. Sebagai aktris pendukung sekunder, Lulu melangkah maju dengan frustrasi sambil berkata, Nicole adalah aktris utama kami. Apa? Raine tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia merasa sedih saat melihat Gary. Gary, apa kamu pemeran utamanya? Wayne melirik ke arah Raine sambil berkata dengan dingin, tentu saja Gary adalah aktor utama kita. Jika bukan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Raine memiliki wajah yang panjang. Dia tidak menyangka Nicole akan mendapatkan peran aktris utama dan membintangi bersama Gary sebagai pemeran utama. Dia marah memikirkan mereka berlatih dan bertindak sebagai pasangan dalam drama itu. Jack menendang Raine. Ketika dia terjatuh, Raine, akhir-akhir ini Gary sangat kesal. Dia tidak punya waktu untukmu. Tolong sadarlah. Minggir, oke. Jack jujur. Gary tidak punya waktu untuk Raine. Bab 709. Dulu, Gary pasti akan memarahi Jack. Tapi hari ini, dia bahkan tidak ingin melihatnya. Semua orang bergosip satu sama lain. Saat itu, Raine selalu bilang kalau dia dan Gary adalah pasangan, tapi Gary tidak pernah bilang apapun soal itu. Dari kelihatannya, mungkinkah Raine hanya menyanjung dirinya sendiri? Merasakan tatapan semua orang di sekitarnya, Raine memasang ekspresi bersalah. Gary, apakah kamu benar-benar membenciku?
Gary hanya bisa melirik ke arah Raine, dan ketika dia melihat wajah Raine yang dipenuhi air mata buaya, dia merasa jijik dan meludah. Ya, Raine benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Gary akan berbicara seperti ini padanya, apapun posisi keluarga Riddle. Untuk sesaat, dia merasa sangat terhina sehingga dia hanya bisa menghentakkan kakinya saat berbalik dan berlari keluar. Hai, sedang hujan. Seseorang dari kelasnya mengejarnya. Stanley melihat keributan itu dan segera menjaga ketertiban. Alasan saya memanggil kalian semua ke sini hari ini adalah untuk mengatur jadwal ruang pelatihan. Apakah semua kelas sudah tiba? Kelas A kelas 11 belum datang. Seseorang melaporkan. Stanley mengangguk, dan memang benar, dia tidak melihat kelas Nora, dia juga tidak melihat kelas Snow. Saat dia hendak menanyakan apa yang terjadi, seseorang tiba-tiba masuk melalui pintu. Kotor, gadis-gadis dari kelas A tahun pertama dan kelas 11 sedang berkelahi. Apa? Ekspresi Stanley berubah ketika dia mendengar itu. Akan kulihat, Samuel dan Spencer takut mereka tidak bisa menangani situasi ini, jadi mereka mengikuti dari belakang. Semua orang saling memandang sebelum mengikuti untuk menyaksikan drama tersebut terungkap. Seseorang dari divisi universitas melawan divisi sekolah menengah atas. Nicole, mari kita lihat. Sebelum Nicole sempat bereaksi, Lulu dan June telah menyeretnya keluar. Saat mereka keluar dari ruang pelatihan, mereka mendengar lolongan datang dari aula luar. Snow, apa kamu yakin kamu memukul orang yang tepat? Orang yang ingin aku kalahkan adalah kamu. Dasar pencuri berlian bajingan. Kamu sudah bolos sekolah selama beberapa hari, dan akhirnya aku berhasil menangkapmu. Suara melengking Snow terdengar mengejutkan semua orang. Inikah keindahan sekolah yang dikagumi semua orang? Setelah kehilangan statusnya, Snow tidak lagi peduli dengan citranya. Sejak Nicole mengatakan yang sebenarnya, dia sudah menunggu Nora kembali ke sekolah. Namun karena dia sibuk menjalani kehidupan barunya selama 2 hari terakhir, dia baru kembali ke sekolah hari ini. Sekarang dia punya cara untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam, bagaimana dia bisa memaafkan. Lubang, aku tidak melakukannya, aku tidak mencuri berlian itu. Saat Nora menangis dan memohon saat Snow melontarkan hinaan padanya. Tapi itu tidak ada gunanya. Sepupunya beberapa tahun lebih tua darinya dan sedikit lebih kuat. Hanya butuh beberapa tamparan hingga pipinya memerah. Kamu tidak melakukannya. Aku sengaja mengambil rekaman keamanan dari istana dan juga bertanya kepada para pelayan, dan di sini kamu masih berusaha berbohong untuk menghindari hal-hal itu. Snow menggeram dalam hati, yah, Raine dan aku telah dipermainkan oleh wanita jalang ini selama ini. Dia bahkan menggunakanku sebagai alat, dan hari ini aku akan membalas dendam. Tidak, Nora meronta. Dan ketika dia melihat Samuel dan Spencer di tengah kerumunan, dia bergegas mengejar keduanya. Samuel, Spencer, tolong aku. Sepupu Snow ingin memukulku sampai mati. Snow teringat sesaat saat dia melihat Samuel dan Spencer, namun api amarah di hatinya berkobar terang. Siapa sepupumu? Kamu hanya seekor anjing desa yang tidak sengaja diundang oleh keluarga Riddle. Sekarang kamu sudah keluar dari keluarga. Apa hakmu untuk memanggil sepupuku? Semua orang tercengang ketika dia mengatakan itu. Ketika Nora memberitahu mereka bahwa Nicole adalah saudara perempuannya yang kembali dari pedesaan, mereka mengira mereka adalah saudara-saudara. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Nora adalah putri palsu dari keluarga Riddle. Bab 710. Jadi, Nicole dibawa kembali dari pedesaan karena dia adalah putri sebenarnya dari keluarga Riddle. Semua orang memandang Nora dengan jijik ketika mereka ingat dia menyebut dirinya putri keluarga Riddle. Ternyata dia hanya palsu. Nora ingin menyembunyikan masalah ini sampai dia lulus dan tidak menyangka Snow akan mengeluarkan kucingnya dari tasnya sekarang juga. Nora mengertakkan gigi karena kesal, berharap dia bisa merobek mulut Snow. Namun, saat ini, kerumunan itu berada di sisinya. Jadi Nora hanya bisa mencari bantuan sambil menatap Samuel dan Spencer dengan sedih. Samuel, Spencer tolong bantu saya. Samuel agak ragu, tapi Spencer sudah tenang dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Nora, apakah kamu yang mencuri berlian merah muda yang hilang dari Snow?
Mereka telah mendengar semuanya ketika mereka tiba. Salju turun di Norah karena Norah mencuri berlian merah muda itu. Norah telah membingkainya pada Nicole, menyebabkan semua orang berpikir bahwa Nicole lah yang mencurinya. Namun, ketika mereka menanyainya, Norah menolak mengakuinya. Norah masih ingin mencari alasan. Namun, Stanley kemudian keluar dari kerumunan. Snow mengatakan dia telah mengambil rekaman dari kamera pengintai kastil. Jika kamu berbohong, kita akan mengetahuinya dengan satu atau lain cara. Saat ini, punggung Norah menempel ke dinding, jadi dia hanya bisa mencubit dirinya sendiri dan berkata dengan malu-malu, Aku hanya melihatnya cantik, jadi aku mengajaknya melihatnya. Ketiga bersaudara itu semuanya menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Norah, yang selama ini adalah gadis yang baik dan penurut, akan benar-benar mencuri sesuatu. Spencer menarik Samuel pergi dan berkata, kamu harus melakukannya menanggung akibat dari tindakan Anda sendiri. Samuel, Spencer, Norah tidak pernah menyangka mereka akan sekejam itu. Stanley kemudian berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, Norah, kamu sudah bertemu dengan orang tua kandungmu dan meninggalkan keluarga Riddle. Kami bukan lagi saudaramu. Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Jadi Norah sebenarnya sudah pindah dari keluarga Riddle dan juga bertemu dengan orang tua kandungnya. Jadi, dia membuat Riddle bersaudara tidak lagi memiliki hubungan apapun. Kini orang-orang yang dulu iri pada Norah memandangnya dengan jijik, seolah dia hanya pembohong. Norah tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini setelah pergi selama beberapa hari. Merasa sangat sedih, dia memelototi Nicole. Baiklah, kalian singkirkan saja aku setelah dia kembali, kan? Akulah yang tinggal bersamamu selama lebih dari 10 tahun, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Karena kamu tidak lagi mengakuiku sebagai saudaramu, aku juga menginginkan saudara sepertimu. 1. Saat dia mengatakan itu, Norah berbalik dan pergi sambil menangis. Samuel merasa kasihan padanya dan tanpa sadar ingin mengejarnya. Namun, dia dihentikan oleh Spencer. Meski kebenarannya kejam, cepat atau lambat dia harus terbiasa. Jangan beri dia harapan palsu lagi. Samuel kehilangan kata-kata selama beberapa detik. Dia juga tahu bahwa dia seharusnya tidak memberi harapan lagi pada Norah, jadi dia berhenti. Melihat Norah pergi seperti itu, Snow masih belum puas. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Salju, cukup. Tiba-tiba, seseorang berbicara dari kerumunan, dan ketika Snow mendengar suara itu, tubuhnya membeku. Ini sekolah, bukan pasar basah. Suara dinginnya bernada menegur, dan membuat punggung Snow merinding. Saat dia berbalik dan melihat wajah Harvey, dia langsung menundukkan kepalanya. Harvey, kenapa kamu ada di sini? Harvey meliriknya dengan dingin. Kenapa? Kamu takut aku melihatmu melakukan hal bodoh? Harvey berpikir, apa yang dilakukan Snow beberapa hari terakhir ini sungguh bodoh. Dia menjadi semakin tidak sedap dipandang.